Halo teman-teman, selamat datang di video kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Firdaus Panjaitan. Saat ini berkuliah di SDIE Maputra Riau pada kelas karyawan jurusan manajemen. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang beberapa topik penting dalam bidang teknologi informasi. Nah, di situ yaitu yang pertama, rekayasa perangkat lunak, teknologi informasi bisnis, dan juga komunikasi data, dan etika dan dampak sosial teknologi informasi. Nah, untuk yang pertama yang kita jelaskan kali ini adalah rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah proses pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Ini melibatkan beberapa tahap, seperti yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu menentukan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, yang kedua, di situ ada desain. Desain itu adalah merancang struktur dan fungsi perangkat lunak. Nah, yang ketiga ada implementasi, yaitu menulis kode dalam program. Nah, yang keempat ada pengujian, yaitu memastikan perangkat lunak berfungsi dengan benar. Nah, yang kelima adalah pemeliharaan, memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan dapat diandalkan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, materi yang kedua yang kita bahas kali ini yaitu teknologi informasi bisnis atau bisnis informasi teknologi. Teknologi informasi bisnis adalah penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan bisnis. Nah, ini melibatkan penggunaan yang pertama yaitu sistem informasi, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Nah, yang kedua itu aplikasi. Aplikasi yaitu perangkat lunak yang mendukung kegiatan bisnis. Nah, yang ketiga itu adalah infrastruktur teknologi, jaringan seperti jaringan, server, dan perangkat keras lainnya. Teknologi informasi bisnis dapat membantu perusahaan untuk, fungsinya itu yang pertama meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam suatu bisnis. Nah, yang kedua meningkatkan pelayanan pelanggan. Nah, yang ketiga mengurangi biaya. Nah, yang keempat pastinya itu meningkatkan keuntungan dalam bisnis. Yang ketiga kita akan membahas yaitu komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan komputer. Ini melibatkan yang sebagai berikut. Yang pertama ada protokol komunikasi. Protokol komunikasi yaitu aturan untuk mengirim dan menerima data. Nah, yang kedua ada teknologi jaringan seperti internet, LAN, WAN, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perangkat keras seperti router, switch, dan modem. Nah, sementara komunikasi data memungkinkan kita untuk yang pertama berbagi informasi dengan orang lain, yang kedua mengakses informasi dari jarak jauh. Nah, yang ketiga berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Nah, untuk materi yang keempat dan yang terakhir yang akan kita bahas, yang saya jelaskan itu etika dan dampak sosial terhadap teknologi informasi. Nah, etika dan dampak sosial teknologi informasi adalah tentang bagaimana teknologi informasi mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Ini melibatkan yang pertama pertimbangan etis atau yaitu meliputi privasi, keamanan, hak cipta, dan lain-lain. Yang kedua dampak sosial, yaitu meliputi perubahan budaya, ekonomi, dan juga yang lain-lain. Nah, yang ketiga itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu merupakan menggunakan teknologi informasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, dari poin-poin yang saya jelaskan berikut, yang ada 4 poin tadi, kita harus menggunakan teknologi informasi dengan bijak dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Nah, di sini mengikuti dengan perkembangan zaman, kita sudah dibantu banyak dengan teknologi informasi. Nah, berikut telah selesai saya sampaikan poin-poin daripada tugas yang saya kerjakan. Saya ucapkan terima kasih, dan bila ada salah kata yang saya sampaikan mohon maaf. Selamat siang.